slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez tak terbendung. Sprint Race MotoGP Spanyol 2025, Sang Raja Jerez. MotoGP Spanyol 2025 kembali menghadirkan drama dan adrenalin tinggi dalam sesi sprint race yang berlangsung di sirkuit Jerez, Sabtu 26 April malam waktu Indonesia Barat. Dalam balapan sengit tersebut, Marc Marquez membuktikan dirinya sebagai raja baru Ducati dan menegaskan dominasinya di awal musim dengan kemenangan gemilang. Sang baby alien tampil luar biasa dan tak terbendung, menuntaskan sprint race dengan keunggulan meyakinkan atas sang adik, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia yang menguntit di posisi ketiga. Balapan dimulai dengan suasana penuh ketegangan. Fabio Quartararo, yang memulai dari pole position, menunjukkan tekad kuat untuk mengubah nasib buruk Yamaha musim ini. Tepat setelah lampu start padam, Marc Marquez langsung menyodok dari sisi luar, namun Quartararo tampil tenang dan berhasil mempertahankan posisinya dengan manuver sempurna di tikungan pertama. Ketatnya duel di barisan depan membuat atmosfer Jerez semakin bergemuruh. Alex Marquez tak mau kalah. Dengan ketajaman khasnya, ia berhasil menyalip Francesco Bagnaia dan naik ke posisi ketiga. Posisi tiga besar pun terbentuk dengan Quartararo memimpin, dibuntuti Marc Marquez dan Alex Marquez. Sementara itu, Bagnaia yang sempat kehilangan momentum mencoba bangkit mengejar ketertinggalannya. Namun memasuki lap kedua, drama besar terjadi. Di tikungan ke-6, saat Marc Marquez melakukan serangan dari sisi dalam, Fabio Quartararo kehilangan kendali. Tanpa ada kontak fisik, Quartararo tanpa panik menghindar dan kehilangan traksi ban depannya. Rider asal Prancis itu pun tergelincir ke gravel dan gagal melanjutkan balapan. Yamaha kembali menelan pil pahit. Kejadian itu membuka jalan lebar bagi Marc Marquez untuk mengambil alih posisi terdepan. Dengan cepat, ia menciptakan jarak aman dari kejaran adiknya, Alex Marquez. Selisih antar keduanya sempat stabil di kisaran 1 detik, membuat Marc bisa lebih fokus menjaga ritme balapannya tanpa tekanan berlebih. Sirkuit Jerez yang terkenal teknis dan triki kembali memakan korban. Tak berselang lama setelah Quartararo, Jack Miller juga terjatuh di tikungan ke-6, menambah daftar panjang rider yang gagal finish. Sementara itu, Johan Zarco mengalami nasib serupa di tikungan kedua. Sprint race kali ini benar-benar menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu bertahan dalam tekanan dan kondisi sulit. Seiring lap bergulir, Marc Marquez semakin menunjukkan kelasnya. Dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, ia terus memperlebar jarak dari Alex Marquez. Memasuki lap ke-7, gap antara keduanya sudah mencapai 1,267 detik. Francesco Bagnaia, yang mencoba mendekati Alex, berusaha keras memanfaatkan slipstream namun tak mampu menemukan celah untuk menyalip. Hingga beberapa lap terakhir, tidak ada perubahan berarti di posisi tiga besar. Meski Alex Marquez berusaha keras memperkecil jarak dan Bagnaia terus menempel di belakangnya, Marc tetap tak terkejar. Ia tampil seperti seorang maestro di atas Ducati Desmosedici GP24-nya, mengukir catatan waktu konsisten di tiap sektor. Saat bendera finish dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis pertama dengan keunggulan 1,139 detik dari Alex Marquez. Senyum lebar menghiasi wajahnya di atas motor saat ia merayakan kemenangan sprint race MotoGP Spanyol 2025. Alex Marquez mengamankan posisi kedua dengan perjuangan luar biasa, sementara Francesco Bagnaia, pembalap utama tim pabrikan Ducati, harus puas di posisi ketiga. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez memperpanjang rekor sempurna di sesi sprint race musim 2025. Setelah mendominasi seri-seri sebelumnya, kemenangan di Jerez semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen sprint race musim ini. Ini adalah balapan yang luar biasa, ujar Marc dalam wawancara usai balapan. Saya tahu Quartararo akan tampil agresif, jadi saya harus tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Setelah insiden itu, saya hanya fokus pada ritme saya sendiri dan menjaga ban agar tetap optimal hingga akhir. Sementara itu, Alex Marquez mengungkapkan rasa bangganya bisa bertarung sengit dan finish kedua. Selalu spesial bisa naik podium bersama kakak sendiri. Saya mencoba mengejar, tapi Marc terlalu kuat hari ini, katanya. Francesco Bagnaia mengakui bahwa dirinya kesulitan menemukan ritme di awal balapan dan kehilangan momen penting setelah disalip Alex. Saya mencoba untuk menjaga ban dan menyerang di akhir, tetapi Alex terlalu pintar dalam bertahan, ujar rider Ducati Lenovo tersebut. Sprint race di Jerez kali ini kembali menunjukkan betapa kerasnya kompetisi di MotoGP 2025. Dengan performa Marc Marquez yang makin menggila,
Para rival tampaknya harus segera mencari solusi untuk menghentikan laju Baby Alien sebelum dominasi ini makin sulit dihentikan. Mata dunia kini tertuju pada balapan utama yang akan digelar Minggu malam waktu Indonesia Barat. Akankah Marc Marquez kembali mengulang kejayaan di Jerez? Ataukah para rivalnya bisa membalas dendam di balapan penuh? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 ini baru saja memanas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alex Marquez mengejutkan di praktis MotoGP Jerez, catat waktu tercepat, gigi dalinya sempat curiga. Sesi praktis MotoGP Jerez 2025 menghadirkan kejutan besar dari pembalap tim satelit Ducati, Alex Marquez. Rider asal Spanyol itu mencatatkan waktu tercepat dalam sesi praktis yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering dan suhu permukaan trek mencapai 41 derajat Celcius. Keberhasilan ini tak hanya menempatkannya di puncak klasemen sesi, tetapi juga nyaris memecahkan rekor sirkuit milik Francesco Bagnaia. Alex Marquez mencatatkan waktu luar biasa 1 menit 35,991 detik, lebih cepat dari rekor sebelumnya yang ditorehkan oleh Bagnaia pada musim 2024, yakni 1 menit 36,025 detik. Catatan waktu ini tidak hanya membuat banyak pihak terkejut, tetapi juga memancing reaksi dari jajaran manajemen Ducati, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Jujur saja, saya sempat curiga, ujar Gigi Dalinya saat diwawancarai seusai sesi praktis. Kami tahu Alex adalah pembalap yang cepat, tapi untuk tampil secepat itu, dalam kondisi yang begitu panas dan setelah beberapa kecelakaan sebelumnya, itu sungguh luar biasa. Kami sampai harus memeriksa beberapa data untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Sesi praktis berlangsung dalam kondisi yang menantang. Cuaca cerah membuat suhu permukaan lintasan melonjak hingga 41 derajat Celcius. Kondisi ini menuntut pengendalian motor yang maksimal dan kemampuan teknis dari para pembalap untuk menjaga performa ban dan keseimbangan motor di setiap tikungan. Alex Marquez langsung menunjukkan tajinya sejak awal sesi. Dalam beberapa menit pertama, ia sudah masuk 5 besar, dan pada pertengahan sesi ia mencetak waktu 1 menit 35,991 detik yang kemudian tidak mampu diungguli oleh pembalap lain hingga bendera. Kotak-kotak dikibarkan. Namun, jalan menuju puncak tak sepenuhnya mulus bagi adik dari Marc Marquez itu. Sebelumnya, Alex mengalami 3 kali crash selama rangkaian akhir pekan ini. Yang paling menegangkan terjadi di tikungan 5, hanya 7 menit setelah sesi dimulai. Insiden itu bahkan memaksa Marshall mengibarkan red flag untuk sementara waktu. Crash di tikungan 5 benar-benar mengagetkan. Saya pikir saya tidak bisa melanjutkan sesi, ungkap Alex Marquez dalam sesi jumpa pers. Tapi tim bekerja sangat cepat memperbaiki motor, dan ada jeda waktu saat Marshall memperbaiki airbag yang rusak. Kemudian saya kembali ke lintasan dengan fokus baru. Saya tahu saya punya kecepatan, tinggal bagaimana saya mengatur ritmenya. Keberhasilan ini menjadi penegasan bahwa tim satelit Gresini Racing, yang menggunakan motor Ducati, tak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap di grid MotoGP. Meski bukan tim pabrikan, Gresini mampu menunjukkan potensi luar biasa berkat kombinasi antara motor kompetitif dan pembalap yang penuh motivasi. Kami merasa seperti keluarga di sini, kata Alex tentang timnya. Kami mungkin bukan tim pabrikan, tapi semangat dan kerja keras kami sama besar, bahkan mungkin lebih. Saya ingin membuktikan bahwa tim satelit juga bisa bersaing di papan atas. Pencapaian Alex juga membuat Ducati sebagai pabrikan makin percaya diri dengan strategi distribusi motor mereka ke tim satelit. Dalinya pun memuji konsistensi Gresini Racing. Saya pikir ini adalah bukti bahwa motor kami kompetitif di semua level. Tapi tentu, pembalap juga menjadi kunci. Alex menunjukkan mental juara hari ini, tambahnya. Di belakang Alex Marquez, pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, harus puas di posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis. Bagnaia mencatat waktu 1 menit 36,042 detik, hanya terpaut 0,051 detik dari Alex. Posisi ketiga ditempati oleh Franco Morbidelli yang tampil konsisten sepanjang sesi. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing diraih oleh Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Kehadiran dua mantan juara dunia ini di 5 besar menambah ketatnya persaingan di Jerez. Jerez selalu jadi sirkuit yang sulit, ujar Marc Marquez. Saya senang bisa ada di 5 besar, tapi Alex benar-benar tampil luar biasa hari ini. Saya bangga padanya. Sementara itu, Quartararo menyebut bahwa kondisi lintasan yang panas menjadi tantangan tersendiri bagi semua pembalap.
ban cepat habis di suhu seperti ini. Kita harus pintar membaca kondisi dan memaksimalkan setiap lap, kata pembalap Yamaha itu. Hasil praktisi ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa balapan di Jerez kali ini akan berlangsung sangat kompetitif. Banyak mata kini tertuju pada Alex Marquez, apakah ia bisa mempertahankan performa cemerlangnya di sesi kualifikasi dan balapan utama. Kami tidak ingin terlalu terburu-buru, ucap Alex merendah. Praktis hanyalah awal. Yang penting adalah sprint dan race day. Tapi saya akan memberikan segalanya, terutama di depan publik Spanyol sendiri. MotoGP Jerez 2025 semakin menarik untuk diikuti, dengan kisah-kisah kejutan seperti ini yang menjadi bumbu persaingan. Apakah Alex Marquez bisa mencetak sejarah di sirkuit kebanggaan Andalusia? Ataukah para pembalap pabrikan akan kembali menunjukkan dominasinya? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada pembalap andalan dari Gresini Racing itu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marquez ungkapkan rasa bangga terhadap adiknya, Alex Marquez. Walaupun adiknya selalu dibanding-bandingkan dengannya sejak lama, tetapi Alex Marquez tak pernah merasa marah. Alex Marquez, pembalap yang bergabung dengan tim Gresini Racing itu, justru terdorong untuk bekerja lebih keras demi dirinya juga bisa meraih prestasi dan rentetan kemenangan di MotoGP, ujar Marquez. Pembalap yang disebut duo Marquez merupakan satu-satunya adik kakak yang pernah menjuarai MotoGP Grand Prix. Marc Marquez sudah mengantongi 8 juara yang diantaranya di MotoGP. Sementara itu adiknya, Alex Marquez mengoleksi 2 gelar juara yakni di Moto3 dan Moto2. Walaupun begitu, Alex Marquez masih sering dibandingkan dengan sang kakak, Marc Marquez. Menjelang balapan di Jerez, Spanyol pada 25 hingga 27 April 2025. Justru keduanya sedang sengit untuk memperebutkan gelar dunia di MotoGP. Pada kali ini, Marc sedang memimpin di puncak klasemen dengan raihan 123 poin dalam menjalani beberapa seri MotoGP. Sedangkan Alex Marquez ada di belakangnya dengan 106 poin dan sedang memburu kemenangan di Grand Prix selanjutnya. Saya selalu sangat bangga kepada Alex, atas caranya menangani banyak hal selama bertahun-tahun, ungkap Marquez. Ia sangat senang dengan adiknya, Alex Marquez yang kini menjadi salah satu kandidat juara dunia, dan membuktikan dari kerja kerasnya selama ini. Alex telah menunjukkan hasilnya, dengan membuat perbandingan tidaklah menyenangkan. Adiknya bertanya kepada Marquez. Kakaknya, bakalan membuat orang lain meledak. Namun Marquez menanggapinya dengan tenang, dan kami berdua saling membantu, ungkap Marquez. Sementara di sisi lain walaupun sebagai adiknya, Marquez sadar Alex tetap merupakan rival yang harus dia kalahkan. Marquez tetap tidak meremehkan lawannya bahkan itu adiknya sekalipun. Dari sudut pandang teknis, semua orang punya tim sendiri-sendiri, punya strategi sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri dalam memandang sesuatu, ungkap pembalap Ducati tersebut. Dari sudut pandang sportif, kami saling bantu. Kami telah melakukannya selama berkarier dan kami masih saling bantu. Meski begitu, saya yakin pada akhir musim saya bisa jadi masih berebut gelar dunia dengannya, ujar Marquez. MotoGP di Jerez akan segera bergulir, akankah Marquez bisa tampil dominan kembali, atau adiknya Alex Marquez mampu melawan sang kakak? Satu hal yang pasti, musim MotoGP di Jerez akan memberikan kejutan yang menarik, dengan adanya pembalap yang disebut duo Marquez tersebut.